Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah sadaqallahul azim. Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustadz Ustadzah yang berbahagia, pada malam hari ini senang rasanya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agenda yang memang sudah rutin kita lakukan, yaitu kajian online Manut Quran. Dan spesial pada malam hari ini kita ada materi khusus, yaitu tentang amalan dahsyat penarik rezeki. Bertepatan juga Bapak Ibu kawan-kawan dengan bulan Rabiul Awal tanggal 12, yang dimana ini adalah hari kelahiran dari baginda Nabi Muhammad SAW sebagai panutan yang insya Allah banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita contoh dari beliau. Dan bahkan beliau sampaikan, aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, kepada umat ini, ketika kita berpegang teguh kepada keduanya, maka insya Allah kita akan selamat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yaitu adalah kitabullah dan juga wasunatul Rasul. Kitabnya Allah dan juga sunnahnya Rasul Muhammad SAW, ataupun yang sering kita sebut sebagai Quran dan hadis. Bapak Ibu kawan-kawan, Ustadz-Ustadzah yang berbahagia, kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, berharap betul bahwa kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, berharap betul bahwa kelak kita akan berjumpa dengannya, berharap betul bahwa kelak kita akan masuk ke dalam jannahnya Allah bersama-sama dengan beliau, bertemu dengan beliau, masuk ke dalam jannahnya bersama dengan beliau, insya Allah. Allahumma amin. Amin ya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu kawan-kawan, Ustadz-Ustadzah yang berbahagia, insya Allah izin untuk menyampaikan materi terkait dengan amalan dahsyat penarik rezeki. Ya, kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah, kenapa ini kita berikan judul amalan dahsyat? Karena amalan ini nanti bisa dilakukan oleh siapapun, bisa dilakukan kapanpun, dan bisa dilakukan dalam keadaan apapun.
Yang menariknya lagi adalah amalan ini bisa dilakukan oleh orang yang punya harta dan bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya harta. Bisa dilakukan oleh orang yang punya uang dan bisa juga dilakukan oleh orang yang tidak punya uang. Jadi luar biasa ya. Sehingga kita tidak perlu kemudian berkecil hati bahwasanya kita bukan termasuk orang yang diberikan kelebihan dalam harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukadimah kita pada malam hari ini masih pakai ayat yang sama, yaitu di Quran surah Hud ayat yang ke-6. Mungkin barangkali teman-teman ada yang sudah sampai hafal ayat ini, ya kan? Ketika kita ngebahas tentang rezeki, ayat ini muncul, ya. Ketika kita ngomongin tentang rezeki, lagi-lagi ayat ini yang muncul. Karena memang inilah sebagai dasar, sebagai pondasi yang memang harus kita pahami betul bahwasanya ketika kita lahir ke dunia ini itu sudah membawa rezeki masing-masing. Rezekinya sudah dijatah oleh Allah. Rezekinya sudah ada. Rezekinya tinggal ngambil. Rezekinya tinggal narik. Rezekinya tinggal jemput. Seperti itu. Karena Allah sudah jaminkan. Ya, coba kita baca ya. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah itu sudah ngejamin rezeki setiap makhluknya, termasuk kita Ini kenapa jadi semuanya, nggak bunyi nih? termasuk manusia, dan juga bahkan sampai dengan binatang melata pun, itu Allah sudah jaminkan rezekinya. Mohon sekali lagi teman-teman uh, mic-nya dijaga ya. Ya, saya lanjutkan. Tes. Mohon maaf sekali lagi teman-teman mic-nya mohon dijaga ya. Jangan dibuka dulu, nanti kita ada sendiri khusus ya buat ngebuka mic. Ya, saya lanjutkan. Jadi Allah ini sudah benar-benar ngejamin, sudah benar-benar nyiapin gitu ya. Ketika kita mau diturunkan di dunia ini, Allah sudah benar-benar bekalin diri kita, benar-benar sudah dipersiapkan. Bahkan ketika kita berada dalam kandungan orang tua kita, dalam kandungan ibu kita, di usia 120 hari, Allah di situ tuliskan terkait dengan rezekinya, salah satunya. Sehingga rezeki ini memang sudah benar-benar dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selama kita masih hidup sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, berarti jatah rezeki kita itu masih ada. Termasuk anak-anak kita yang lahir dari diri kita, itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga membawa jatah rezekinya masing-masing. Ya, dan semuanya sudah tertulis di kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman ya. Jadi sebagai dasar fondasi bahwasanya oke, ini harus clear ya. Terkait dengan rezeki ini harus clear. Sehingga tidak perlu lagi khawatir terkait dengan rezeki yang sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini.
Justru kemudian yang perlu kita khawatirkan adalah sesuatu yang belum dijaminkan oleh Allah. Apa itu? Hidup bahagia di dunia dan akhirat. Banyak di antara kita yang mengejar sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, mengejar sesuatu yang sudah pasti, yaitu terkait dengan rezeki ini sudah pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikejar mati-matian dari pagi sampai sore sampai malam sampai pagi lagi, tetapi terkait dengan sesuatu yang belum dijamin oleh Allah, yaitu tentang kebahagiaan kita di dunia, kebahagiaan kita di akhirat, ini belum kita kejar. Ya, oke, clear. Ini terkait dengan rezeki clear. Yang kedua, yang perlu kemudian kita samakan persepsi adalah terkait dengan definisi rezeki. Ketika Allah sudah jaminkan rezekinya, maka yang kedua, kemudian kita perlu definisikan terkait dengan apa sih definisi rezeki itu. Sehingga nanti pembahasan kita ke belakang, itu nanti bisa sama ya, satu frekuensi. Yang pertama, definisi rezeki itu adalah semua hal yang kita peroleh, yang kita dapatkan, yang itu bisa mendatangkan rasa bahagia dan senang. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, dan kemudian sesuatu itu kita miliki, sesuatu itu kita dapatkan, dan itu bisa mendatangkan rasa bahagia dan senang, maka itu adalah rezeki. Apapun bentuknya, apapun jenisnya. Penghargaan, naik jabatan, naik gaji, bonus, dan lain sebagainya, ya. Jadi sesuatu yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Karena ada orang-orang yang mendapatkan sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang lain harusnya orang itu bahagia. Tapi ternyata tidak. Ada satu sisi misalnya ada orang yang mengharapkan harta, punya harta yang banyak. Tetapi ada sebagian yang lain ketika diberikan harta yang banyak oleh Allah, itu bukannya bahagia, tapi sedih. Bukannya bahagia, bukannya tenang, tapi malah gelisah. Bagaimana nih cara nyimpennya? Mau disimpan di mana lagi? Jadi banyak kemudian menimbulkan rasa was-was dalam dirinya. Ada yang berpikiran bahwa akan bahagia ketika punya anak. Karena begitu lama mendambakan hadirnya seorang anak yang sudah lama diidam-idamkan tetapi belum hadir juga. Tetapi ada juga orang-orang yang diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala justru malah tidak bahagia. Anaknya justru malah bikin masalah. Anaknya bikin kasus. Bikin orang tuanya tidak bahagia. Bikin orang tuanya tidak senang. Nah, jadi ini definisi rezeki adalah semua yang diperoleh yang itu bisa mendatangkan rasa bahagia dan senang. Yang kedua, rezeki itu tidak mesti berupa harta. Kesehatan dalam tubuh kita ini juga rezeki. Kita punya kawan-kawan yang soleh dan solehah, itu juga rezeki. Kita hidup di lingkungan masyarakat yang baik, itu rezeki.
Punya tetangga yang baik itu rezeki. Punya komunitas yang saling mensupport itu rezeki. Kesehatan itu rezeki. Ilmu itu rezeki. Bisa belajar malam hari ini itu rezeki. Karena ribuan orang di luar sana yang mendapatkan info kajian malam hari ini, tetapi mereka tidak diberikan izin oleh Allah untuk mengikuti. Banyak kendalanya, banyak halangannya, banyak hambatannya. Maka teman-teman yang malam hari ini bisa bergabung, ini juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini teman-teman. Jadi rezeki itu tidak mesti berupa harta. Punya anak yang soleh dan solihah, itu juga rezeki dari Allah. Punya keluarga yang harmonis dan bahagia, itu juga rezeki dari Allah. Bisa ibadah dengan tenang, bisa menjalankan ibadah dengan tenang, dengan baik, tanpa ada rasa paksaan, tanpa ada rasa gangguan, ini juga merupakan rezeki. Jadi teman-teman bisa tahajud, teman-teman bisa duha, teman-teman bisa baca Quran. Itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi rezeki itu tidak melulu selalu berupa harta. Yang ketiga, rezeki juga tidak identik dengan gaji, kawan-kawan. Karena ada orang yang gajinya besar, tetapi rezekinya kecil. Karena apa? Gajinya besar, tetapi itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia terima gaji, kasihkan dokter, kasihkan apa namanya? Si A, si B dan seterusnya. Dia hanya kecil, bagian kecil yang dia terima yang dia bisa nikmatin. Bahkan ada yang cerita, Ustadz, saya udah nggak punya gaji ini. Loh kenapa? Gajinya udah habis. Lihat angkanya aja enggak. Megang uangnya aja enggak. Tetapi ada juga kawan-kawan, Bapak Ibu, status data, yang gajinya kecil, tetapi rezekinya besar. Dan bahkan ada orang yang tidak bergaji, tetapi punya rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian kita definisikan bahwa rezeki adalah gaji, berarti orang-orang yang tidak punya gaji berarti tidak punya rezeki. Padahal kan tidak demikian. Ya, banyak di luar sana yang sering saya berikan contoh ya. Banyak di luar sana. Sehingga sekali lagi bahwa rezeki ini tidak identik dengan gaji. Nah, yang keempat, bahwa definisi dari rezeki itu adalah rezeki ini bisa berupa materi, bisa juga non materi. Artinya bisa yang apa namanya? Bisa kita lihat secara langsung, misalnya kendaraan, misalnya harta, uang, perhiasan dan seterusnya, tetapi ada juga yang non materi. Kefahaman tentang suatu ilmu ini juga merupakan sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar satu ilmu, kemudian ada kefahaman terhadap ilmu itu, ini juga merupakan rezeki dari Allah. Oke, sekali lagi teman-teman, mohon mic-nya yang baru bergabung untuk bisa dijaga ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, coba teman-teman lihat, perhatikan gambar di depan ya. Coba teman-teman perhatikan. Ini gambaran pasar, Bapak Ibu, kawan-kawan ya. Pasar tradisional. Penjualnya lebih dari satu. Ya, penjualnya lebih dari satu. Yang dijual
sama. Ada bagian sayur, ada bagian buah, ada bagian bumbu. Ini sama yang dijual. Jenisnya sama. Mereka jualan duduk di situ menunggu datangnya pembeli. Nah, pertanyaannya, dari sekian banyak penjual, ternyata masing-masing itu ada pembelinya. Setiap orang itu sudah punya pembeli masing-masing. Jadi semuanya laku. Meskipun yang dijual hampir bersamaan antara penjual satu dengan penjual yang kedua, bersamping-sampingan. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka sehingga bisa menarik orang-orang untuk datang ke lapak mereka, datang ke toko mereka, datang membeli apa yang mereka jual? Kira-kira apa nih yang membuat mereka yang mereka lakukan sehingga banyak orang tertarik datang ke tempat tersebut? Atau dalam bahasa kita, kira-kira amalan apa nih yang dilakukan oleh mereka sehingga bisa menarik rezeki datang? Oke, ya. Kita akan kupas sedikit demi sedikit, teman-teman ya. Pelan-pelan kita kupas. Ada 3 faktor yang teman-teman harus pahami. Dan ketika kita bisa memahami 3 faktor ini sesuai dengan fungsinya masing-masing, sesuai dengan proporsionalnya masing-masing, insya Allah kita akan paham dan bisa tadi menggerakkan orang-orang datang, menjadi penarik datangnya rezeki. Oke. Yang pertama, ya mohon maaf ya, terputus sebentar ya. Oke, saya ulang lagi. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah yang berbahagia, ada faktor utama. Faktor utama ini yang menjalankan. Siapa faktor utamanya? Ya, ya diri sendiri. Jadi kalau mau datang itu rezeki, harus ada nih faktor utama, pelakunya dulu. Ya, harus ada pelakunya dulu. Siapa? Ya diri kita. Maka kalau dalam bahasa marketing itu yang bisa mendatangkan orang untuk datang, yang bisa mendatangkan orang untuk suka dengan diri kita, itu salah satunya mungkin ketika kita itu termasuk face-nya yang menarik, ya kan? Senyumnya manis, ramah orangnya. Ini yang kemudian orang senang dengan diri kita. Lebih-lebih lagi ditambah diri kita itu suka berbuat baik dengan orang lain. Dengan tetangga, dengan kanan kiri, dengan kawan. Murah senyum, suka nolong, ya kan? Maka ini mudah akan menjadi, kalau dalam bahasa yang lain itu disebut sebagai people magnet. Jadi menjadi orang yang mampu menarik orang lain. Menjadi orang yang disenangi oleh banyak orang. Nah ini, jadi berarti ada sesuatu yang dalam diri kita ini yang memang harus kita rubah. Kalau memang biasanya diri kita acuh kepada orang lain, ya berarti mulai itu dirubah.
Yang biasanya diri kita sukanya menyendiri, nggak mau bergaul, nggak mau bareng-bareng dengan orang lain, nah dirubah. Maka sering kami sampaikan, termasuk bagi teman-teman yang pengen memperbesar wadah rezekinya, yaitu adalah bergabung atau ikut dengan komunitas, dengan kumpulan-kumpulan. Karena disitulah nanti kita akan bersilaturahmi, bersosialisasi dengan banyak orang. Jadi ini faktor utama dulu teman-teman ya. Faktor utama adalah diri kita sendiri. Nah, selain faktor utama, ada yang kedua yaitu adalah faktor pendukung. Nah, faktor pendukung ini berarti adalah terkait dengan amalannya. Jadi selain diri sendiri, maka ada amalannya. Amalannya apa nih? Teman-teman bisa lihat, teman-teman yang suka ke pasar tradisional itu bisa ngelihat, ya. Bisa lihat bagaimana orang-orang yang sesama pembeli mereka ramah. Sesama pembeli mereka bukan saingan sebenarnya, ya kan? Saling membantu. Ketika di tempat kita kurang, nanti diambilkan dari toko sebelah, ya kan? Dari lapaknya sebelah, dari lapak tetangga kita, dari lapak teman kita. Berbuat baik, ramah, ya kan? Ditambah lagi, nanti ada yang ini sering kami amati di pasar-pasar tradisional, yaitu ketika kita nimbang, dan ini juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika nimbang ada orang beli bawang sekilo tuh, ditimbang sekilo. Kalau udah di angka sekilo tuh, ditambahin lagi bawangnya. Jadi diangetin timbangannya. Ketika, mohon maaf teman-teman, eh, mohon untuk mic sekali lagi teman-teman ya. Teman-teman untuk ngejaga mic-nya biar tidak terbuka. Ya, jadi tadi ketika orang beli bawang sekilo, itu udah sekilo tuh tetakar udah sekilo. Tapi ditambahin lagi, kasih tambahan, kasih angetan kayak gitu kan, sehingga lebih dari sekilo. Maka ketika ini dilakukan, pembeli ini akan senang gitu. Pembeli ini akan senang. Dan besok datang lagi. Datangnya nggak sendiri. Besok ajak lagi keluarga. Datang besok ajak saudara. Besok ajak teman. Ajak kerabat. Sehingga semakin banyak. Inilah yang kemudian bisa mendatangkan atau bisa menjadi penarik rezeki. Ya, saya lanjutkan teman-teman ya. Jadi faktor utama diri kita sendiri, faktor pendukung yaitu adalah amalan-amalan. Meskipun pesaingnya banyak, meskipun yang jual banyak, Allah yang mendatangkan pembelinya. Dan inilah yang kita sebut sebagai faktor penentu. Jadi selain faktor utama, faktor pendukung, ada faktor penentu, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diri kita udah mulai berubah, diri kita udah baik, diri kita udah ramah, udah senyum, baikin tetangga, baikin teman, kita udah ngejalinin amalan-amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Tapi lagi-lagi penentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngedatengin pembelinya adalah Allah. Yang ngedatengin rezekinya adalah Allah. Tugas kita apa? Tugas kita adalah ibadah yang baik. Tugas kita adalah ikhtiar yang terbaik yang bisa kita lakukan.
Baik, kita lanjut teman-teman ya. Nah, amalan dahsyat yang pada malam hari ini pengen kami sampaikan, yaitu adalah senang sedekah ataupun infak. Yuk, teman-teman, saya kasih bocoran. Ilmu ini tidak hanya diamalkan atau diterapkan oleh orang-orang Islam saja. Orang-orang non-Islam di luar sana banyak yang menerapkan ilmu ini. Dan itu dahsyat buat penghidupan mereka. Dahsyat buat rezeki mereka. Jadi senang infak ataupun senang sedekah. Kenapa? Karena sedekah atau infak ini adalah amalan yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 700 kali lipat, bahkan lebih. Nah, teman-teman jangan bertanya, ini balasnya di dunia atau di akhirat? Wallahu alam. Itu terserah Allah. Allah yang punya kuasa. Allah bisa ngebales ini di dunia, bisa juga ngebalesnya di akhirat. Tugas kita samina wa atona saja. Tugas kita ngejalanin aja. Tugas kita menjalankan. Ya, seperti itu. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Nanti teman-teman boleh buka ya, boleh ulang ya. Kemudian saya pengen lanjut lagi. Yang kedua, infak ataupun sedekah itu adalah ibadah yang paling mudah dan praktis. Bisa dilakukan sambil berbaring, bisa dilakukan sambil duduk, bisa dilakukan sambil jalan, bisa dilakukan kapan saja. Ini ibadah paling mudah, paling praktis. Nggak harus punya wudhu. Ya kan? Kalau kita mau baca Quran, wudhu dulu. Kita mau sholat, wudhu dulu. Ya kan? Kita mau zikir, tapi terkait dengan infak dan sedekah, nggak perlu. Bahkan kita cuma pakai sarung saja, itu boleh, bisa. Kita cuma pakai daster aja, itu bisa. Bisa dilakuin. Bisa ketemu langsung, atau sekarang sudah dimudahkan via online. Tinggal WA saja, tinggal transfer saja, via M-Banking, dan macam sebagainya. Ya, karena paling mudah. Dan ini cepat, nggak nyampe, nggak harus butuh bermenit-menit untuk ngejalanin ini. Jadi cukup simpel. Kita ambil, kita keluarin, lepas, udah selesai. Cepat gitu. Kita keluarin, masukin kotak, udah selesai. Jadi mudah dan praktis amalan ini. Kalau teman-teman mau haji, mau umroh, wah itu luar biasa rukun-rukunnya. Teman-teman harus ada main fisik juga di situ. Ya kan, fisiknya harus kuat dan seterusnya. Badannya harus sehat. Sedangkan kalau infak, sedekah, itu orang sedang sakit pun, di rumah sakit pun masih bisa melakukan ini. Dan bahkan orang yang sudah meninggal dunia pun itu masih bisa mendapatkan pahala dari infak dan sedekah. Ya, yang ketiga, orang yang sudah mati, orang sudah meninggal dunia, itu bahkan mereka pengen hidup lagi hanya untuk bukan sholat kan? Ya Allah, andai kan saya bisa hidup kembali, maka saya kan berinfak. Kenapa? Karena amalan praktis gitu ya. Ngelihat amalnya, aduh infak saya masih dikit nih. Kalau saya masih diberikan waktu hidup panjang lagi, saya bisa hidup lagi barang sebentar, maka saya akan berinfak. Yang keempat, ini merupakan tabungan dan investasi akhirat. Jadi kelak kita panennya ini di akhirat, bukan bukan sekarang. Panennya nanti di akhirat. Kita panen. Panen apa ya? Panen pahala dari infak dan juga sedekah yang kita salurkan. Kita ngebangun masjid,
kita bantu anak yatim, kita bantu pondok pesantren, kita wakaf tanah, kita wakaf Quran, kita wakaf air bersih, dan seterusnya. Ada banyak hal. Dan ini kelak yang bisa kita dapatkan pahalanya ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ada yang bertanya, Ustadz, tadi di awal Ustadz bilang, Ustadz sampaikan bahwa amalan ini bisa dilakukan oleh orang yang punya harta, oleh orang yang punya uang, dan juga oleh orang yang tidak punya harta ataupun tidak punya uang. Betul, bisa. Jadi jangan kemudian, kecuali kalau kita berpikir bahwa diri kita orang yang tidak punya, kecuali ketika kita berpikir bahwa diri kita orang miskin. Beda. Mindsetnya beda, teman-teman. Infak sedekah ini bisa dilakukan oleh siapapun. Dan sudah banyak yang mempraktekannya. Ustadz, saya tidak punya uang hari ini. Gimana caranya bisa infak? Gimana caranya bisa sedekah? Oke. Punya tenaga? Punya. Oke. Gunakan tenaga. Gimana caranya? Dekat masjid, dekat musola, dekat. Ada yang jauh. Oke, jalan. Bersihin itu masjid, bersihin itu musola. Itu bagian dari infak dan sedekah. Bantu tetangga kita. Nah, bahkan saya ada punya teman tuh. Kalau hari Jumat, dia itu ngebantu posting jualannya temennya. Jadi teman-teman yang jualan itu dari Jumat dia bantu posting. Dia bantu datangkan pembeli. Ini bagian juga, waduh. Jadi tidak harus kemudian punya uang, tidak harus punya harta terlebih dahulu. Nggak punya uang, nggak punya harta, ajak orang lain yang punya harta, yang punya uang. Sampaikan bahwa di sini sedang butuh air. Musim kering ya kan, banyak daerah yang memang sedang butuh air bersih. Yuk bantu, yuk patungan. Ngajak patungan tapi nggak punya duit. Nggak apa-apa, ngajak patungan. Ajak orang, kumpulin, salurin. Nah, itu nanti insya Allah dapat pahala yang sama juga meskipun tidak ikut andil dalam bentuk harta ataupun uangnya. Jadi ini kawan-kawan, ini amalan dahsyat, ya kan? Dan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik yang punya uang ataupun tidak punya uang. Nah, satu lagi yang menarik teman-teman, amalan ini itu ikhlas nggak ikhlas pasti berbalas. Jadi kalau kita infak dan sedekah jangan nunggu ikhlas. Karena ikhlas nggak ikhlas pasti berbalas. Itu kuncinya. Terus nanti kalau nggak ikhlas gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa. Infak aja, jangan nunggu ikhlas. Memang kadang rasa ikhlas ini harus kita paksa teman-teman. Ya, ya. Jadi ketika kita tidak ikhlas, itu dibalas oleh Allah di dunia saja. Dan sedangkan ketika kita ikhlas, balasannya oleh Allah itu di dunia dan di akhirat. Oke, banyak juga mungkin barangkali yang sering menyampaikan, Ustaz, gimana nantinya? Karena amalan yang tidak ikhlas itu tidak dapat pahala di sisi Allah. Iya betul. Tapi yang gambaran begini teman-teman. Teman-teman, ini berinfak, bersedekah, ngebantu tetangganya beli beras. Tapi nggak ikhlas teman-teman itu. Belum ikhlas, jadi belum muncul rasa ikhlas. Terpaksa gitu ya. Jadi beliin beras buat tetangganya itu karena terpaksa. Beliin sembako kepada tetangganya karena terpaksa. Ya udah lakuin. Ya, belum ikhlas Ustaz. Udah lakuin aja. Bisa jadi teman-teman, dari infak yang kita lakukan yang tidak ikhlas itu memang tidak berpahala. Tetapi Allah kasih pahalanya karena lantaran infak dan sedekah yang kita lakuin, itu bisa ngebuat orang lain senang dan bahagia.
bisa ngebantu orang lain untuk makan. Allah barangkali cari kebaikannya bukan karena infaknya, tetapi karena kita udah ngebuat orang lain yang nggak punya beras jadi punya beras, yang nggak bisa masak jadi bisa masak, anak-anaknya jadi bisa makan. Jadi kebaikannya bisa jadi dari situ, teman-teman. Maka kalau dengan saya oke, nggak usah nunggu ikhlas. Kalau mau sedekah, sedekah aja. Nggak usah mikir mau dibalas di dunia ataupun di akhirat. Udah. Karena pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menarik sedikit cerita ya. Jadi dulu Rasulullah SAW ketika sedang sendirian datang tuh tiba-tiba lewat di depan Rasulullah itu seorang wanita. Ya mohon maaf ya, mungkin apa namanya dalam bahasa kita kita sebut sebagai PSK seperti itu. Yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat datang. Ya Rasulullah, Allah sudah tetapkan wanita itu akan masuk dalam neraka karena lantaran banyaknya maksiat yang telah dia lakukan. Udah pergi malaikat. Nah, tidak selang lama ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, nangis. Nangis ini. Kenapa? Karena dia belum makan. Si ibu ini berusaha menenangkan si anak, tapi nggak diem juga. Nangis sih. Nah, karena si wanita tadi, yang kita sebut sebagai PSK tadi itu, sedang makan kurma. Sudah digigit itu kurmanya. Udah separuh, tinggal separuh lagi tuh kurmanya. Dia udah makan separuh, tinggal separuh. Dia kasihkan separuh itu buat si anak itu. Buat dimakan si anak itu, dan si anak itu akhirnya diam. Dan teman-teman jangan bayangkan kurmanya kecil seperti yang sering kali kita lihat ya. Kurmanya besar ya. Jadi kurmanya besar, bukan yang kurma kecil ya. Jadi nanti teman-teman ngebayangin kurma yang apa namanya sebesar kelingking kecil-kecil itu separuhnya. Enggak, ini kurmanya besar. Ya, bukan kurma yang kecil. Jadi, diamlah anak itu. Maka malaikat datang lagi. Rasulullah, bahwa Allah sudah mengubah ketetapannya, ketentuannya, bahwa si wanita itu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa, teman-teman. Dan bahkan ya kita juga ada cerita yang cukup masyhur, misalnya ada juga wanita yang kita bisa sebut seperti ini PSK tadi, yang ngasih minum anjing yang sedang kehausan. Ini pun juga lantaran kebaikannya itu bisa menyebabkan beliau masuk jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi teman-teman, mau ikhlas ataupun nggak ikhlas, tetap berbalas. Ternyata di bedanya balasannya di dunia ataupun di dunia dan di akhirat. Nah, ada juga teman-teman, barangkali kita sedikit pelajari bahwa dalam kita menjemput rezekinya Allah, dalam kita mendatangkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, menarik rezeki untuk datang kepada diri kita, ini ada juga yang kadang tersumbat atau bahkan tertutup rezekinya. Ini yang harus kita sadari teman-teman. Bahwasanya rezeki memang sudah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita jemput, bisa kita tarik untuk mendekat kepada diri kita. Namun kadangkala kita mendapatkan begitu seret itu rezeki. Datang kepada diri kita itu begitu seretnya. Bahkan mungkin mepet gitu ya. Udah nggak bekerja, udah nggak punya penghasilan, nganggur gitu ya. Pengeluarannya banyak, masih punya utang lagi. Nah ini kan barangkali teman-teman seperti ini. Oh ternyata ada penutup rezeki yang belum kita hilangkan. Dan harus kita hilangkan terlebih dahulu teman-teman ya. Ya, itu adalah dosa. Maka teman-teman yang baru hijrah 2 hari 3 hari, teman-teman yang baru tobat 2 hari 3 hari, jangan berhenti. Lanjutin terus, raih terus ampunnya Allah Subhanahu wa taala ya. Raih terus ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Rayu Allah agar Allah mengampuni kita punya dosa ya.
Karena solusinya adalah kita taubat dan mohon ampun sama Allah, perbaiki ibadah dan benerin ikhtiarnya. Insya Allah ya, kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan. Teman-teman yang berbahagia, Ustaz-Ustazah, materi terkait dengan amalan-amalan penarik rezeki itu adalah rezeki instan, ya. Bahkan teman-teman ketika ngebaca buku ini dari bab yang pertama, kami sudah ajak teman-teman untuk membayangkan seberapa besar potensi rezekinya teman-teman dalam 1 bulan ke depan. Baik, insya Allah nanti teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi tentang amalan-amalan rezeki, termasuk ada zikirnya dan lain sebagainya. Itu ada dalam buku rezeki instan. Insya Allah demikian materi kita malam hari ini. Banyak salah dan kesalahan untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi jazakallahu wabarakatuh. khair pada Ustaz Udin Yulianto yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, mohon untuk bisa mengendalikan mic ya, karena acara masih kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu adanya pemaparan. Kita kondisikan Zoom dulu. Baik. Acara selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi sharing, diskusi dan lainnya, ada beberapa info yang akan disampaikan oleh tim kami yang pada kesempatan kali ini nantinya akan disampaikan oleh Mbak Eka ya, info-info kegiatan Manut Quran. Mbak Eka sudah ready, Mbak Eka? Sudah. Baik. Oke. Silakan langsung saja untuk sebelum kita lanjut ke yang lainnya, kami beri kesempatan bagi Mbak Eka untuk memberikan info-info tentang aktivitas kegiatan Manut Quran kekinian yang nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu di komunitas Manut Quran ini. Silakan Mbak. Mohon. Ya, terima kasih Pak Guswi. Mohon izin, ini bisa share screen nggak ya? Ya, sebentar. Kita siapkan dulu. Oke, Mbak Eka. Mic-nya dibuka dulu, Mbak. Mic-nya. Mic. Silakan dibuka, Mbak. Keluar aja. Ya. Oke. Oke, silakan Mbak Eka. Ya, izin share screen dulu ya Pak. Sudah terlihat belum ya? Sudah. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Udin dan juga Pak Guswi yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Eh, Alhamdulillah ya, Bapak Ibu, kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Saya sedikit ingin memberikan informasi, Bapak Ibu. Jadi ini buku Rezeki Insan itu adalah buku yang baru saja launching ya. Baru saja launching bulan kemarin, karyanya Ustadz Udin Yulianto. Nah, pada kali ini kita sedang mengadakan Open PO Bapak Ibu. Jadi Open PO bulan ini adalah Open PO yang kedua kalinya. Ada beberapa hal yang perlu saya informasikan. Ini jadwal PO-nya ya Bapak Ibu. Jadi
Open PO-nya itu dimulai dari hari ini sampai tanggal 5 Oktober. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin memesan atau ingin ikutan list PO buku Rezeki Instan bisa dimulai dari hari ini sampai tanggal 5 Oktober. Untuk cara pesannya nanti saya informasikan terakhir ya. Kemudian produksinya insya Allah tanggal 6 sampai 8 Oktober. Kemudian pengirimannya insya Allah dimulai tanggal 9 Oktober. Oh ya, untuk buku Rezeki Instan ini apa ya, maksudnya bisa melengkapi dari buku Manut Quran Bisa Kaya yang sudah Bapak Ibu pesan. Lanjut. Nah, ini benefit yang kami berikan untuk Bapak Ibu yang ikutan list PO nantinya ya. Yang pertama itu ada free 3 e-book pilihan. E-booknya itu nanti kita pilihkan yang sesuai dengan buku Rezeki Instan sendiri. Terus yang kedua, free Al-Maksurat ya. Jadi jikir pagi petang kita nanti berikan. Kemudian ada free gantungan kunci juga. Ada free kajian rutin seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Itu nanti kita adakan secara rutin gitu. Kemudian ada free konsultasi ya bareng Ustadz Udin. Jadi Bapak Ibu yang mungkin punya masalah atau berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu ya pikiran atau hati gitu kan bisa nanti ditanyakan langsung sama Ustadz Udin. Nah, ini yang baru dari kami benefitnya yaitu gratis ongkir sampai dengan 10.000 untuk setiap transaksi ya Bapak Ibu. Kalau di batch pertama itu kita tidak ada gratis ongkir. Nah, untuk yang sekarang kita memberikan benefit spesial yaitu gratis ongkir sampai dengan 10.000. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang mungkin daerahnya jauh ya, ongkirnya bisa lebih dari 10.000, kita berikan potongan ongkir sebesar 10.000. Nah, kemudian kita juga menerima pembayaran COD Bapak Ibu. Tapi di sini kita ada biaya adminnya yaitu 2%. Nah, 2% ini biasanya tidak lebih dari 10.000. Itu ya. Kemudian, nah ini harga spesial untuk PO batch 2. Harga normalnya itu kita untuk buku Rezeki Instan 165, tapi kita berikan promo untuk Bapak Ibu yang masuk dalam 150 list pertama ya, karena nanti di luar itu harganya bakalan normal. Jadi promonya yang pertama itu paket solo atau individu, harganya itu 149.000 per pieces. Nah, ini juga yang baru lagi dari kami, kalau yang batch pertama itu tidak ada paket bisnis maupun eksekutif. Nah, untuk yang batch 2 ini kita berikan spesial paket bisnis. Karena beberapa di antara konsumen yang sebelumnya itu ada yang ingin paketnya misalkan 5 pieces untuk diberikan kepada saudaranya atau kepada pihak yayasan, itu yang menjadi bagian dari sedekah mungkin ya. Bagian dari amalan-amalan yang bisa menarik rezeki gitu. Nah, paket bisnis ini minimal belinya 5 pieces ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belinya 6, 7 itu tetap mendapatkan harga 119.000 per piecesnya. Nah, itu masuknya ke paket bisnis. Kemudian ada paket eksekutif, itu minimalnya pembelian satu lusin, kita berikan harga spesial di 79.000 per piecesnya. Jadi lebih hemat dibandingkan paket solo. Nah, buat Bapak Ibu barangkali nih ada satu temennya, satu daerah gitu kan. Nah, itu bisa kolektif gitu, barangkali mau ngambil paket bisnis. Tapi ya itu ada syarat minimal pembeliannya. Oke, dilanjut. Nah, ini barangkali Bapak Ibu yang mau ikut list PO-nya, cara pesannya bisa dengan format yang sudah saya sediakan di PowerPoint ya. Jadi Bapak Ibu bisa kirim aja nama, terus nomor WA-nya berapa, terus alamat lengkapnya, sama jumlah pesanan bukunya berapa gitu. Nanti untuk pengirimannya, format tersebut dikirimkan melalui WA yang sudah saya sediakan. Mungkin ada admin MKI ya di sini. Teh Agis boleh dikirim ke chat untuk nomor adminnya, barangkali Bapak Ibu mau pesan gitu kan. Karena kita waktunya cuma 7 hari dan itu pun dibatasi 150 orang pertama.
untuk mendapatkan gratis ongkir dan promo spesial harga khusus gitu ya Bapak Ibu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyain dulu Bapak Ibu terkait bukunya. Silakan Bapak Ibu yang ingin tanya terkait dengan pemesanan buku ya. Ini tadi ada yang nanya, Teh. Apakah bisa yang ikut Zoom hari ini bisa masuk list bisnis? Tuh, Bisa Pak? bisa ya. Ya, silakan Bu Zulaikha, ini ada yang tanya. Atau langsung hubungi tadi ya, Ya, adminnya. Bisa hubungi adminnya betul Mbak betul. Fitri atau Mbak Eka. Langsung silakan. Nah, ini nomor adminnya ya, bisa melalui saya sendiri ataupun admin Fitri gitu, selaku rekan saya. Boleh untuk tanya-tanya dulu juga nggak apa-apa, Bapak Ibu barangkali misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan terlebih dahulu, apakah mulai dari bisa COD atau enggak, terus pengiriman ke Kalimantan misalnya ongkirnya berapa, tanya-tanya ongkir dulu juga bisa. Atau misalkan COD berapa apa totalannya itu bisa langsung ditanyakan dulu aja. Jadi Bapak Ibu nggak perlu sungkan untuk tanya dulu ya. Ada lagi barangkali Itu ada yang nanya itu dari Palu itu Mbak. Palu ongkirnya berapa gitu. bisa langsung tanya ke adminnya Pak. Ya, nanti Soalnya kita tanya. kalau eh, ngecek sekarang takutnya nanti pada nggak fokus gitu. ya, ya. Baik ya, nanti silahkan Bapak Ibu untuk langsung hubungi Mbak Fitri di 0882 04 kali 98859 atau Mbak Eka 0838 4294 8462. Nanti kita share di grup-grup Manut Quran dan grup-grup yang Ya, lainnya ya, Mbak Eka ya. ya barangkali ada yang belum bisa join malam ini, nanti kita share informasinya insya Allah besok pagi. Baik, siap, siap, siap. Oke, ada lagi Mungkin yang itu mau aja, Gus. itu dulu? Ya, Ya, baik. terima kasih banyak. Bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih Mbak Eka untuk informasinya luar biasa. Ini buku kedua Bapak Ibu ya, karya Ustadz Udin, Rezeki Instan. Ini menyambung dari buku yang pertama, Menurut Quran Bisa Karya, yang dikarang sendiri atau diciptakan sendiri, dibikin tulisan sendiri oleh Ustadz Udin ya. Kalau buku-buku sebelumnya, insya Allah beliau juga sudah menulis, tapi yang memang karya pribadi beliau ada dua ya, MGBK, Manut Quran Bisa Kaya dan Rezeki Instan ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin melengkapi hasanah buku karya dari Ustadz Udin bisa langsung hubungi admin tadi untuk mendapatkan harga khusus. Catat waktunya 1 minggu dan hanya untuk 150 pemesan pertama. Gitu ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak Eka untuk informasinya dan Mbak Fitri. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menghubungi nomor-nomor beliau dan nanti akan kita share di grup-grup Manut Quran. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan lanjut ke sesi sharing tanya jawab. Kita ada waktu kurang lebih sekitar 11 menit ke depan ya. Ini karena waktu jam 21.30 kita selesai. Mungkin ada 2 sampai 3 penanya. Ini ada yang sudah tanya, ini raise hand, cuma juga menulis Pak Kholidin ya. Saya bacakan ya Pak Kholidin ya. Tanya Tat, pada buku Rezeki Instan ada pembukaan penjelasan dengan ijazah baca sholawat 400 kali setelahnya sholat Isya. Nah, mau Tat, mungkin bisa dijelaskan Tat. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, memang betul ya di kata pengantar ya, bukan di pembukaan ya. Di kata Ya, pengantar yang disampaikan oleh salah satu guru kami, yaitu adalah Ustadz Ustaz Umarul Umar. Faruk ya. Beliau memang menyampaikan dalam sebuah acara, beliau diijazahi, yaitu untuk setiap Ba'da Isya membaca 400 kali sholawat ya. Insya Allah akan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian Pak Khalidin ya. Jenis sholawatnya gimana, Ustaz? Bacaan itu. Ya, Terus waktunya. solawatnya solawat Nabi ya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad seperti itu. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak, boleh boleh tanpa Sayyidina, boleh tanpa Sayyidina seperti itu. Itu yang habis isanya itu setelah sholatnya atau ada jeda malamnya itu atau bagaimana? Ya, boleh langsung ataupun boleh tanpa jeda seperti itu.
Keterangannya adalah ba'da isya. Nah, seperti itu. Berarti ketika ba'da isya ini yang kami tangkap dari guru kami adalah ya ba'da isya langsung. Seperti itu. Tetapi ketika Oh, teman-teman sedang ada keperluan, ya insya Allah nanti semua amal itu kembali kepada diri kita masing-masing, kembali kepada niat masing-masing dan Allah yang maha tahu, Allah yang maha menilai setiap amalnya. Insya Allah demikian. Berarti tujuannya dalam rangka menarik rezeki tadi itu ya, Ya, insya Allah. ijazah. Nggih. Syukron, Ustaz. Ya, siap. ya, baik. Insya Allah demikian, Pak Halo. Nurdin. Ya, silakan Bapak. Pak Arif Susanto ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, Ya, ya silakan. Pak Ustadz mau nanya. Nggih. Halo, Ya, silakan. Langsung, Pak, silakan. hukum orang yang banyak hutang Mm-mm. itu bersedekah itu apa pernah dapat Mm-mm. dari salah satu buku dan ulama itu Mm-mm. kalau orang yang itu fokusnya melunasi hutangnya dulu, Mm-mm. tidak untuk bersedekah. Oke. Tetapi yang lain yang mengatakan tetap bersedekah. Yang Mm-mm. mana yang menurut Iya, Ustadz yang benar? oke. Ya, kalau kemudian ditanyakan mana yang benar, semuanya benar, gitu ya. Semuanya benar. Jadi, teman-teman, terkait dengan hutang, ya hutang itu wajib, wajib untuk dibayar. Hutang itu wajib untuk diselesaikan. Dan hutang itu seringkali saya sampaikan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah hutang kepada personal. Jadi hutang kepada personal itu misalnya hutang ke orang tua, hutang ke teman, ya kan, hutang ke tetangga. Jadi secara personal, bukan kepada lembaga. Ya. Yang kedua ya hutang kepada lembaga, lembaga keuangan yang ada di sekitar kita atau yang berada di area kita itu kita sebut sebagai hutang kepada lembaga. Nah, teman-teman, ketika hutang kepada personal, maka untuk bisa disegerakan. Nah, yang disampaikan oleh eh, apa namanya kiai ataupun ulama yang menyampaikan bahwa hutang harus didahulukan itu adalah karena terkait dengan hutang personal. Jadi jangan sampai hutang kepada teman kita nggak pernah kita bayar, nggak pernah kita cicil, tapi di satu sisi kita gemar banget mamerin infak kita ke masjid, mamerin infak kita ke orang lain kayak gitu. Yang ini bisa nimbulin apa? Sakit hati. Dan hati-hati kalau sampai teman kita sakit hati, muncul kata-kata yang nggak baik, itu doa yang buat kembali kepada diri kita. Akhirnya hidup kita jadi makin makin susah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ketika memang ini hutangnya personal, ya harus diutamakan. Ya, kalau lembaga gimana Ustaz? Lembaga, mohon maaf ya, bukan berarti eh, kita ingin melawan lembaga atau meremehkan. Enggak. Lembaga itu, teman-teman dalam 1 bulan ini nggak ngangsur. Lembaga itu nggak akan bangkrut, nggak akan tutup. Gara-gara kita nggak ngangsur 1 bulan. Enggak. Lembaga tetap ada jalan. Tetapi kalau teman kita nggak kita bayar, nggak kita angsur, bisa jadi teman kita nggak bisa beli beras, nggak bisa beli susu buat anaknya. Dan yang bikin ngeri lagi teman kita akhirnya jadi utang gitu ya. Berhutang kepada orang lain, berhutang ke lembaga lain yang gara-gara utangnya dengan kita belum kita bayarkan gitu. Jadi ini harus kita pahami dulu, kita pisah ya. Antara hutang kepada pribadi personal dengan hutang kepada lembaga. Yang kedua, berapa jumlah hutangnya dan berapa uang yang kita miliki. Contoh, kita punya utang 100. Saat ini kita pegang 10. Kita punya utang 100, kita pegang 10.
kita bayarin itu semua juga nggak lunas, nggak nutup. Maka boleh nggak kalau misalnya kita bayarin 9, yang 1 kita infakin? Boleh, itu bisa. Kalau saat ini kita pegang 10, utangnya 10, ya kita bayarin, jangan diinfakin, bayarin lunas ya. Jadi agar bisa dipahami teman-teman ya. Nah, kenapa dari 10 tadi misalnya yang 9 kita bayarkan dan yang 1 kita infakkan? Ya, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan infak itu tadi ngebundahin diri kita untuk bisa segera melunasi. Yang utangnya 100 baru kita bayar 9. Agar yang 91 itu segera dimudahkan oleh Allah untuk kita bisa melunasinya. Insyaallah demikian Pak Arif Suranto. Sehingga boleh ya kita punya utang, berinfak itu diperbolehkan. Insyaallah demikian Pak Arif, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian Pak Kasih Arif. Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Pak Arif untuk pertanyaannya, sharingnya. Baik, kita masih ada waktu kurang lebih 3 menit untuk yang mau bertanya, bisa lewat chat atau langsung. Ini ada satu penanya lewat chat dari Bu Zulaikha. Ada kasus kata gini tadi, kita mengingatkan tentang hutang mereka, malah tanggapannya kurang bagus. Baiknya gimana ya? Gimana Ji? Mungkin Iya, bahasanya oke. nagih gitu ya. Ya, era sekarang tuh memang ya kan. Era sekarang tuh waktu mau pinjem, waduh, dengan bahasa yang baik, dengan rayuan-rayuan. Tapi begitu kita nagih, yang punya utang lebih galak daripada apa namanya, yang memberi, yang pinjam itu lebih galak daripada yang ngasih pinjaman. Ya tugas kita mengingatkan kawan-kawan. Karena yang namanya hutang itu harus dibayar. Ketika tidak dibayar di dunia, akan dibayar di akhirat. Maka teman-teman yang punya utang dan belum dibayar, doakan agar orang yang punya utang dengan kita itu dimudahkan oleh Allah untuk mereka bisa membayarnya. Dan yang kedua, berbahagialah selama kita selama hutang kita belum dibayar, itu setiap harinya kita dihitung bersedekah sejumlah piutang yang kita berikan. Dan kelak ketika hutang kita tidak dibayar, akan dibayar di akhirat, dosa-dosa kita diberikan kepada mereka yang hutang kepada kita tidak dibayar ketika di dunia. Itu sebagai tebusan nanti ketika di akhirat. Insya Allah demikian. Baik, eh, demikian Bu Zulaikha. Ini ada terusannya ini ya. Sampai kejadian kita mau minta nggak berani, takutnya malah jadi memutus silaturahmi. Ya, ya tadi Ya, ya. Kalau sudah diingatkan, udah tugas kita mengingatkan Bu ya, Zulaikha ya. Insya Allah nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang jauh lebih baik lagi. Seperti itu. baik. Ini lanjut, Nat, ada yang lewat WA. Hmm. Apa ini malah nggak jelas nih? Apa beda rezeki dengan milik? Maksudnya bingung nih. Apa nih? Rezeki dengan Milik itu apa ya? Kurang jelas ini Pak Lasip atau Bu Lasip ya. atau mungkin Silakan. kepemilikan ya. Mungkin. Atau jadi gini teman-teman. Kita barangkali punya rumah, tetapi belum tentu itu rezeki buat kita. Karena apa? Karena kita tidak pernah menikmati rumah itu. Yang nempatin siapa? Yang tukang kebun kita. Yang nempatin siapa? Yang kita percaya buat ngejaga. Padahal tiap bulan kita ngeluarin biaya itu buat menjaga rumah itu. Jadi bukan bukan kita yang dijaga, malah kita yang ngejaga rumah itu. Kita punya mobil mewah, tidak pernah kita pakai. Yang pakai malah sopir kita. Tapi tiap bulan kita ngebiayain servisnya. Tiap tahun kita bayar pajaknya. Itu berarti rezeki buat mereka. Insya Allah seperti itu. Jadi sesuatu yang kita miliki itu belum tentu rezeki kita. Contoh paling sederhana begini teman-teman. Teman-teman udah ngambil makanan tuh di piring. Udah dibawa ke atas meja. Teman-teman udah duduk. Udah berdoa.
ambil nasinya, ambil makanannya pakai sendok atau pakai tangan langsung. Udah, mau dimakan. Tiba-tiba ada teman kita nyenggol, jatuh itu makanan. Itu udah bukan rezeki kita. Bisa jadi rezeki ayam, ya kan? Ya rezeki kita sesuatu yang mau masuk dalam tubuh kita itu rezeki kita. Kalau belum ya belum. Termasuk mohon maaf, kita punya uang di rekening kita tuh banyak. Sampai ratusan atau miliaran. Bisa jadi bukan rezeki kita. Rezeki anak cucu kita bisa jadi. Atau mungkin rezeki orang lain yang alam kita nggak ngerti. Kenapa? Karena kita nggak pernah menikmati uang itu. Jadi itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik. Bapak Ibu, ini kita mohon maaf Bapak untuk mau nanya tanya. lagi, Ustaz. Mohon maaf Bapak, kita akan jawab yang kalau yang sudah bertanya cukup ya. Nanti bisa sharing langsung dengan Ustadz Udin. Kita akan menjawab dari yang WA ya. Karena waktu kita dibatasi, mohon maaf untuk sharing tanya jawab nanti kita bisa langsung dengan Ustadz Udin juga bisa. Ini kita jawab yang ada di WA dulu ya. Pertama dari Bu Janti Purwanti ini ya. Yang dari chat, meeting chat. Izin bertanya, mohon dijelaskan yang dimaksud dengan sedekah subuh seperti apa. Silakan Ustaz. Oke, sedekah subuh, sedekah yang dilakukan di waktu subuh. Ya, jadi ketika sudah masuk waktu subuh, kapan? Ya tandanya azan rata-rata. Ya kan ketika sudah azan, ya itu berarti sudah masuk subuh. Teman-teman bisa sedekah. Sampai kapan? Sampai nanti matahari terbit. Nah, sedekahnya bagaimana? Bisa langsung teman-teman salurkan. Ya, misalnya diberikan ke tetangga, diberikan ke siapapun yang ditemui atau dimasukkan ke kota infak di masjid. Atau kalau tidak keluar rumah, teman-teman di rumah sediakan kotak khusus. Ini buat infak ya, bukan simpanan. Buat infak, teman-teman sudah siapkan. Ada tulisannya, kasih tulisan misalnya biar lebih kuat lagi, biar lebih yakin kita. Ya kan kasih tulisan kotak infak subuh, ya kan atau celengan atau apalah masukin. Nah, setiap subuh teman-teman masukin itu. Nah, nanti teman-teman bisa salurkan kalau sudah terkumpul, bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, teman-teman boleh salurkan. Mau diberikan beras, kasih tetangga, mau diberikan apa, kasih siapa, itu diperbolehkan. Insya Allah demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut ya. Ini ada 2 pertanyaan di room chat ya. Ini kita batasi Bapak Ibu, mohon maaf. Kita batasi waktunya. Dari Bu Siti Munjilah, Jakarta. Maaf Ustadz, kita akan jualan kecil-kecilan, tapi ada beberapa yang selalu ngutang. Nah, masalahnya setiap tanggal tua, saya juga ikutan merasakan tanggal tua, karena mereka yang hutang di warung belum bisa bayar, sedangkan jualan kita jadi mandek Kak Mutar. Tapi kalau Mas mau nagih suka nggak enak, takut kesinggung. Solusinya gimana ya Ustadz, biar sama-sama enak? Scroll. Ya, solusinya jangan kasih utang. Karena kalau orang udah utang sekali, besoknya utang lagi. Ya udah jangan kasih utang. Artinya bisa kasih tulisan ya kan, tidak menerima bond, tidak menerima utang. Kenapa? Karena kita hanya melayani yang cash. Kalau orang datang tidak punya duit, ya udah kasih aja, nggak usah ngutang. Kalau memang kita tahu beliau butuh, ya kan, beliau butuh apa yang kita jual, beliau pengen apa yang kita jual, tapi nggak punya duit, ya udah jangan kasih dia utang. Ya udah, Bismillah, ini bagian dari sedekah saya misalnya. Udah nggak apa-apa. Karena kalau udah ini dibiasain utang, ini akan ngutang-ngutang lagi dan nggak akan pernah selesai. Yang maksudnya begini, kalau kita mau profesional dari sisi bisnis ya, kita mau bicara tentang profesional, ya jangan begitu. Kita itu bisnis, kita itu jualan. Jualan-jualan, sedekah-sedekah harus beda, teman-teman ya. Kalau pengen usaha kita tetap jalan, tetap eksis, ya jangan sampai ada utang. Karena perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan apapun itu yang mereka mandek nggak jalan sampai perusahaan itu tutup, salah satu penyebabnya adalah
karena utang yang belum terbayar. Piutang yang belum terbayar maksudnya. Jadi tagihan di luar yang nggak masuk-masuk gitu kan. Sedangkan kita harus gaji karyawan, sedangkan kita harus produksi tiap hari. Itu perusahaan-perusahaan seperti itu. Perusahaan saja bisa tutup, apalagi cuma warung. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Ya, baik. Baik, Afwan, Bu Suri. Ya. ya, ada yang disampaikan Mbak Eka? Itu ada yang mau ngasih wasilah buku rezeki instan Ibu Eni kayaknya. Sering masalah buku rezeki Barangkali instan. mau sharing gitu. Oke, ya, izin sedikit sharing masalah buku rezeki instan Ustaz. Dari Bu Eni. Oke, ya. Bu Silakan, Eni, Bu silakan Bu Eni. Eni. Ada yang mau disharingkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Tadi pikir saya Waalaikumsalam nggak habis warahmatullahi wabarakatuh. waktunya. Ya, Ya, terakhir ya. ini Bu, kita kasih Sebentar kesempatan. aja enggak apa-apa, Bu. Ya, silakan. Ini sekedar cerita berbagi kebahagiaan, wasilah dari buku rezeki instan itu. Mungkin nanti berguna dengan kawan-kawan yang belum punya ya gitu dan bisa mengamalkan. Nanti sama Ustadz dikasih amalan ibok ya tentang amalan yang kita kerjakan wasilah itu untuk menarik rezeki. Itu saya langsung praktek begitu Ustadz Udin kasih dan itu dapatnya luar biasa. Apa ya, setiap kita butuh Allah kasih. Setiap kita butuh Allah kasih gitu. Pada saat itu saya pengalaman saya gitu. Apa yang saya alami gitu. Pada saat memang nggak ada, anakmu sekolah atau mau beli beras, saat itu memang nggak ada gitu. Saya diam aja, diam, nggak. Kalau dulu kan nggak ada uang, saya sibuk pinjam sana, pinjam sini. Jadi sekarang udah saya tutup zona yang pinjam-pinjam itu udah saya tutup. Saya sudah lebih menerima apa yang hari itu dikasih Allah, itulah rezeki saya gitu. Saya nggak mau lagi yang pinjam sana, pinjam sini, nggak, udah. Apa yang Allah kasih hari itu, itulah rezeki saya gitu. Jadi itu pun selalu ada Ustadz. Misalnya hari ini anakmu sekolah nggak ada ongkos gitu atau nggak ada beras habis itu, ada aja itu Allah datangin rezeki sehingga cukup kebutuhan hari itu. Jadi tidak ada lebih gitu loh. Jadi Allah itu tahu kapan waktu akan memberikan pertolongan dan Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan keinginan kita tapi kebutuhan kita saat itu. Jadi wasilah dari itu saya ngucapin makasih banyak ya Ustadz Udin, jazakallah khairan katsira. Amin. Ya. Luar biasa. Jadi itulah yang saya praktekkan sampai hari ini. Amalan yang Ustadz kasih itu selalu saya kerjakan yang sebelum menjelang subuh, sebelum kita sholat subuh, terus setelah sholat subuh, salawat 1000, istighfar 1000, semua itu saya kerjakan setiap hari. Saya lebih tenang, lebih jadi bergantung dengan makhluk itu perlahan-lahan hilang. Benar-benar full keyakinan itu semakin naik seperti kita ngisi baterai HP itu Ustadz, semakin naik keyakinan itu semakin penuh. Dan setiap kali lagi nggak ada saya yakin, saya bilang Mas suami tunggu aja, nanti pasti ada pertolongan dari Allah, yang penting kita tetap di jalurnya gitu. Dan itu selalu ada Ustadz, sampai detik hari ini selalu ada. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ustadz. Ya, sama-sama. Dari buku itu, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini bisa menjadi penyemangat, motivasi buat kawan-kawan semua gitu. Karena dari buku itu bukan hanya sekedar buku, di situ Pak Ustadz ngasih amalan nama kita gitu. Yang penting intinya kita mau praktek dari ilmu yang kita dapat. Kalau kita mau praktek, kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan dapat keajaiban yang Allah kasih buat kita. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga menjadi wasilah kebaikan buat Bu Eni dan keluarga, dan ini menjadi benih-benih kebaikan yang bisa mensupport dan memberikan motivasi buat teman-teman yang lain, insya Allah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Eni untuk sharingnya. Semoga Allah beri kemudahan bagi Bu Eni dan keluarga untuk bisa menyelesaikan segala urusan-urusannya dan juga diberi kelancaran dari setiap aktivitasnya. Amin. Amin, amin ya Allah. Amin, Allahumma amin.
Baik, Terima kasih, Gus. siap. Oke, sama-sama Bu Eni. Baik, kita mohon maaf Bapak Ibu ya, karena waktu ini pertanyaan akan kita cukupkan. Ini akan kita selesaikan pertanyaan yang tersisa di chat ya, meeting chat. Ini pertama ada ini nggak ada namanya ya, inisial HP-nya. Izin bertanya, kalau kita pakai uang yang kita bawa karena kita sebagai bendara dengan niat pinjam dulu, besok diganti, itu hukumnya gimana, Zat? Ya, saran saya jangan. Ya, karena kita tidak tahu usia kita itu sampai besok atau enggak, ya kan? Jangan. Kalau memang kita nggak punya uang ya udah nggak usah di apa namanya, nggak usah pakai uang itu. Itu amanah yang berat banget. Banyak teman-teman yang sharing kepada kami itu gara-gara tadi. Pertama cuma paling 1.000 2.000 sih ya kan, nggak nyampe ratusan ribu. Tapi serius, itu nanti jadi keterusan. Tahu-tahu itu uang kas habis. Waktu kita ditagih, waktu kita ditanya, aduh, nggak ada penggantinya. Larinya kemana akhirnya? Larinya kita ke pinjol. Pinjol satu, pinjol dua, pinjol tiga. Waduh, dan seterusnya. Jangan ya, jangan. Ya, baik, Ustaz. Lanjut dari Izzah Kopal Sultan. Ya. Izin bertanya, Ustaz, saya seorang guru mengajar dari pagi sampai sore dan digaji oleh negara. Adakah nilai sedekah dari profesi saya itu, Ustaz? Ya, ya bisa di apa namanya, dari gaji yang diperoleh itu bisa diambil, bisa disalurkan ya. Kalau nanti teman-teman pakai rumus saya, itu 1 2 3 4 10. Jadi setiap kita terima uang 10% itu kita gunakan untuk infak dan juga sedekah. Kalau untuk teman-teman yang sudah jatuh nisabnya, berarti 2,5% itu untuk zakat, yang 7,5% untuk infaknya. Kemudian dua itu adalah 20%. 20% itu untuk investasi, investasi leher ke atas, termasuk belajar, beli buku dan seterusnya, termasuk juga investasi emas ataupun tanah ya, kalau memang sudah cukup uangnya. Kemudian tiga itu adalah 30%. 30% itu digunakan untuk bayar hutang atau bayar amanah. Dan 4 adalah 40% itu untuk operasional atau kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kalau nggak cukup bagaimana Ustadz? Kalau nggak cukup tambah kerannya. Buka keran baru, buka keran rezeki jangan cuma satu, tambah lagi. Sehingga nominal 30%-nya cukup untuk ngebiayai hutang-hutang kita, amanah-amanah kita, dan yang 40%-nya cukup untuk biaya hidup kita. Insya Allah demikian. Baik. Terakhir, pertanyaan terakhir ini dari Rosita ya, Jakarta. Kalau semisal kita lupa nominal utang, terus bagaimana ya Pak Ustadz? Sementara kita tahu kalau orang tersebut masih berutang sama kita. Ya, ini berarti piutang ini Gus ya. Ya, betul. Ya, kalau lupa ya sudah diikhlaskan aja. Mau gimana lagi nanti ketimbang jadi persoalan baru. Jadi misalnya utangnya 10, kita nagihnya 15. Waduh, jadi ribut lagi ya kan. Ya sudah, seingatnya berapa, asal semua sama-sama ridho, udah semua sama-sama ikhlas. Kita juga pernah kok ngalami kayak gitu. Yang utang juga lupa, yang ngasih utang juga lupa. Ya udah diambil jalan tengah, berapa engkau ridhonya membayar. Ya udah, asal asal yang ngasih pinjaman juga udah ridho dibayar segitu, udah clear. Insya Allah demikian ya. Baik. Demikian Bu Rusda ya dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena waktu yang tidak bisa memungkinkan. Oh ya, ini ada rumusnya 1 2 3 4 Bu ya, Bu Isa ya. 10% untuk infak, zakat, 20% untuk investasi, 30% untuk bayar hutang, dan 40% untuk operasional keluarga. Ya, silahkan dicatat. Ini dari Pak Anto, ada pertanyaan buat Bu Eni ya, diminta nomor WA. Silakan Bu Eni, mungkin bisa di-share di grup atau langsung ke Pak Anto. Mungkin mau sharing-sharing Bu Eni pengalamannya. Ya. Siap, Ustaz. Makasih, Ustaz. Baik. Ya, Baik, Pak demikian Anto Bapak nanti Ibu. boleh minta saya Pak Anto. Kan ini Pak Anto, siap, saya Ustaz. sama Bu Bu Ustaz ya, Eni ini Ustaz. juga masuk dalam grup Grup. challenge sebenarnya Pak Anto. Oh, Iya, siap, Ustaz. harusnya ketemu. Kemarin malam kan sharing juga ketemu di satu Zoom yang sama.
Oh, Bu Eni lebih pakar nih. Siap Ustadz. Makasih Iya, Ustadz. daya tembusnya lebih kuat ini Pak Anto ya. Amin. Kuncinya di nurut Pak Anto. Kuncinya di Siap, nurut. siap Ustadz. Baik, Siap. baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan sharingnya di malam hari ini ya. Kita cukupkan. Insya Allah forum Zoom ini rutin ya, setiap malam Kamis kita sharingkan. Malam Jumat. Malam Jumat, Kamis malam, maaf. Kamis malam Jumat, rutin setiap pekan. Silakan nanti bisa dicari infonya di grup-grup ya, grup-grup Manut Quran ataupun grup-grup yang Bapak Ibu mendapatkan informasi dari kegiatan kita malam hari ini ya. Terbuka untuk umum ya. Dan terbuka untuk umum, sebanyak-banyaknya bisa ngajak semua orang ya untuk bareng-bareng kita belajar tentang ilmu Manut Quran ini. Demikian ya. Jadi insya Allah pekan depan kita bisa hadir lagi. Silahkan kita bisa sharing, mendapatkan hal-hal baru, ilmu baru yang akan disampaikan oleh Ustaz Udin. Dan Bapak Ibu juga bisa sharing pengalaman-pengalaman ketika bisa mengamalkan ikhtiar-ikhtiar yang juga disampaikan dalam buku tersebut. Baik, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, acara demi acara sudah kita jalankan. Cukup ya Ustaz ya? Cukup insya Allah ya. Baik, terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan berikutnya. Semakin semangat dan kita coba bertahap kita amalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan agar nanti kita dapat pencerahan dan dapat manfaat dari apa yang kita jalankan di setiap harinya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup forum kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah khairan katsir kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf jika kami banyak kekhilafan kekurangan dalam menghadirkan acara ini dan semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita dan kita bisa bertemu lagi di acara-acara berikutnya. Dari kami, saya cukupkan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.